Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Febriana. Saya dari A223 Magister Pendidikan Dasar Kabupaten Magelang. Untuk tugas yang pertama non tatap muka, pertanyaannya yang pertama, bagaimana urgensi landasan filosofi dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar? Menurut saya, kurikulum itu kan sendiri merupakan suatu alat yang dilengkapi dengan cara atau metode yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan tujuan pendidikan yang sudah direncanakan. Sehingga dalam pengembangan kurikulum harus diidentifikasi dan dikaji secara akurat, selektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai landasan yang akan dijadikan pijakan dalam merencanakan pengembangan kurikulum tersebut. Karena dengan adanya landasan tersebut, maka kurikulum tidak dapat dikembangkan begitu saja oleh siapapun, melainkan membutuhkan proses yang didasari pada landasan yang jelas dengan sumber yang dapat dipercaya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum 2013 dan menurut Anda pandangan atau aliran filsafat apa yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum 13 disertai alasan dan contohnya. Yang pertama, karakteristik dari kurikulum 13 itu sendiri. Kurikulum 13 itu kan menghadirkan pembelajaran yang mengacu pada 3 ranah, kognitif, atau sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Dari kurikulum 2013 itu mengacu pada guru kepada siswa, jadi melainkan membutuhkan proses pembelajaran secara langsung atau ilmiah untuk menyampaikan informasi sehingga dapat memberikan makna dalam pembelajaran. Siswa adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara aktif, mencari, mengolah, mengonstruksi, dan menggunakan pengetahuan inovatif. Di kurikulum implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Sedangkan pandangan atau aliran filsafat apa yang mendasari digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013, saya memilih untuk aliran filsafat progresivisme. Merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek pendidik, tetapi hendak berisi dengan aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berproses, berpikir secara menyeluruh sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis. Contohnya, peserta didik dapat memilih jurusan sekolah sesuai minat ya dan keinginan peserta didik itu sendiri. Yang pertanyaan 3, analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum Merdeka dan menurut Anda pandangan atau aliran filsafat apa yang mendasari digunakan dalam kurikulum Merdeka disertai alasan dan contohnya. Yang pertama, karakteristik kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi karakteristik kurikulum Merdeka itu pertama esensial, kemudian fleksibel. Kalau esensial itu jadi guru mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan proses pembelajaran siswa secara optimal karena menerapkan asesmen formatif. Guru bisa mengetahui kemampuan awal siswa yang mampu membutuhkan kebutuhan belajar siswa dari awal. Kemudian kurikulum Merdeka itu fleksibel. Fleksibelnya kurikulum itu melaksanakan kegiatan pembelajaran sekolah. Contohnya, siswa tidak lagi belajar di kelas dengan membaca buku, terus sekedar menghafal, tetapi siswa juga belajar di mana saja untuk membuat suatu proyek atau prakarya. Jadi mereka fleksibel fleksibel dari kurikulum sebelumnya. Kemudian aliran filsafat apa yang mendasari digunakan dalam kurikulum Merdeka? Tetap sama, yaitu aliran progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan secara subjek kepada subjek pendidik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berproses berpikir mereka secara menyeluruh,
mudah menekankan atau membebaskan peserta didik untuk mengembangkan bakat atau kemampuan minatnya yang terpendam. Contohnya dalam aliran progresivisme yang mengacu pada kurikulum merdeka itu, contohnya tergantung pada peserta didik itu sendiri. Peserta didik, contohnya peserta didik si A mempunyai bakat seni lukis sehingga dia dibebaskan untuk memilih sesuai kebutuhan masing-masing. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.